Dan hari ini kita akan bicara tentang kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil. Freedom and unity in the gospel. Nah, saudara, kita akan kalau saudara mendengarkan khotbah eksposisi, saya ingin mengajak kita untuk bersabar. Katakan kepada kanan kirimu, sabar ya bro, sabar, oke? Katakan kepada kanan kiri, sabar, sabar. Kenapa, saudara? Kalau nanti saudara mendengar dan membaca firman Tuhan, khotbah eksposisi itu saya harus jelaskan apa? Konteksnya, sejarahnya, pesan yang disampaikan pada waktu itu. Nah, itu butuh kesabaran karena saudara mungkin butuh konsentrasi. Tetapi sesudah itu kita akan melihat implikasinya bagaimana itu dapat teraplikasi di dalam hidup kita bersama-sama. Oke? Kita akan membuka sama-sama, kita masuk di dalam Galatia 2. Nah, selama 4 minggu ini adalah minggu yang kelima eksposisi kitab Galatia. Dan selama 4 minggu ini kita bicara tentang Galatia 1 dan hari ini kita masuk di Galatia 2. Dan minggu lalu saya sempat membahas Galatia 1 dan 2, tetapi kita akan ulang lagi bersama-sama. Dan saya akan membacakan yang putih dan saudara membacakan yang biru ya, sama-sama kita baca. Galatia 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Ayat 2, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu untuk menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Poin saya ada 3, saudara. Injil membawa kemerdekaan, freedom. Injil membawa kesatuan, unity. Implikasi freedom dan unity, kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil itu bagi hidup kita apa ya, saudara? Nah, kalau saudara tadi baca di Galatia 2 ayat 1 sampai 2, saya udah pakai ayat ini untuk membuktikan bahwa Paulus itu memang mendapatkan Injil dari Yesus Kristus sendiri. Minggu lalu dia mencocokkan ada objektivitas. Katakan sama-sama objektivitas. Objektivitas ya. Bahwa Rasul Paulus meskipun dia dengar dari Tuhan, dia mencocokkan pengajarannya dengan Petrus. Dia juga mencocokkan pengajarannya dengan Yakobus. Kemudian 14 tahun kemudian dia ketemu sama rasul-rasul dan dia mengkhotbahkan Injil itu, dan rasul-rasul tidak menambahkan sesuatu apapun, bahkan setuju dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Nah, saudara perlu tahu Galatia 1 dan 2, kalau saudara baca ini berdasarkan sejarah, ini ada faktanya. Paulus pergi ke Yerusalem itu 5 kali, saudara. Dan berdasarkan kurun waktunya, ini adalah kali kedua Paulus ke Yerusalem. Nah, kali kedua ini mereka ketemu dengan para rasul. Nah, kalau saudara baca Alkitab yang elektronik, itu biasanya kalau saudara baca YouVersion atau Alkitab Sabda, itu biasanya ada kayak catatan kaki. Nah, kalau saudara baca Galatia 2 ayat 1 sampai 2 itu mungkin di ayat 1-nya itu ada kayak huruf kecil gitu. Kalau saudara klik, itu pasti nyambungnya ke Kisah Para Rasul 15. Kalau saudara punya Alkitab buku,
itu di sebelahnya ayat 1 itu pasti ada angka 1 atau huruf A gitu ya. Kalau saudara cocokkan di catatan kakinya, itu pasti ke Kisah Para Rasul 15. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul 15 menjelaskan apa yang terjadi di Galatia. Kapan waktu Paulus itu bicara sama para rasul? Ya ini di Kisah Para Rasul 15. Nah, secara detail Kisah Para Rasul 15 ini menceritakan kejadian di mana Paulus ini di Yerusalem. Nah, ceritanya begini, saya akan bacakan buat saudara supaya saudara tahu. Nah, disinilah saya meminta saudara sabar. Katakan pada kanan kirimu, sabar ya, sabar. Oke, saudara. Ini penting banget, oke? Ya, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Antioquia itu bukan Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi, dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Stop dulu sampai di situ. Ini bicara tentang Judaizer. Oh iya, kamu percaya Kristus, bagus. Kamu percaya sama Injil, bagus. Tapi itu nggak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan adat istiadat Yahudi, kamu harus melakukan semua upacara-upacara Yahudi itu supaya kamu jadi Kristen sejati. Tapi lihat ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya, lihat, Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain. Nah, salah satunya di Galatia 2 adalah Titus. Siapa saudara? Titus ya. Dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di mana? Di Yerusalem untuk membicarakan soal itu ya. Jadi ini ceritanya. Galatia 2 cocok sama Kisah Para Rasul 15. Makanya Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Oke, kemudian apa yang terjadi waktu Paulus, Barnabas dan Titus dan beberapa orang yang lain itu sampai di Yerusalem? Nah, ini di sini ayat 4-nya. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka di bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Ayat 5, reaksi orang Yahudi yang bukan rasul ya. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, jadi orang Kristen, Judaizer, dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayat 6, baca sama-sama ayat 6 yang orangnya, 1, 2, 3. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Saya pernah khotbah ini adalah sidang sinode pertama yang terjadi ya saudara ya. Ini kalau saudara lihat di dalam sejarah, ini namanya The Jerusalem Council, Konsili Yerusalem. Kenapa ini penting? Karena begini saudara, di dalam konsili ini Paulus membela kemurnian Injil di depan para rasul. Karena begini, kalau sampai para rasul ini setuju dengan orang-orang yang mencampurkan kekristenan dengan adat istiadat Yahudi, maka ini akan membuat perpecahan gereja. Karena gereja akan ada sekte non-Yahudi dan Yahudi, dan yang ini merasa lebih tinggi dari yang ini, dan ini merasa lebih tinggi dari yang ini. Akhirnya Kristen versiku lebih murni, Kristen versiku lebih murni, maka terjadi perpecahan gereja. Tetapi pada waktu itu The Jerusalem Council ini benar-benar membicarakan soal itu. Nah, minggu lalu, kalau saudara lihat slide ini minggu lalu, ini poin 1B, ini bicara bagaimana Injil yang diberitakan Paulus ternyata sangat selaras dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul. Dari mana saya tahu? Di Kisah Para Rasul 15 ayat 7 ya. Habis ini kita masuk ke fun partnya ya, oke ya. Oke, saya akan jelaskan, saya akan bacakan kepada saudara. Kesimpulan dari Jerusalem Council ini apa? Di ayat 7. Di ayat 7. Rasul Petrus bilang gini. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Soalnya apa? Apakah orang Kristen harus mengikuti adat istiadat Yahudi dan disunat? Berdirilah Petrus, kepala gereja, dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain selain Yahudi mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ini ceritanya kenapa? Petrus adalah orang yang sangat taat dalam agama Yahudi. Dia bahkan sangat rasis. Dia pikir Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Makanya waktu Cornelius, seorang Romawi, datang kepada Petrus, dia bilang, aku gak mau ngomong sama kamu.
Sampai Petrus itu harus dikasih mimpi sama Tuhan. Ada kain turun dari langit, penglihatan ini, isinya makanan haram semua. Wah, itu kalau isinya dilihat sama orang Chinese, wah seneng pasti. Karena itu semua babi, udang, lobster, ya itu senengannya kita gitu. Orang Indonesia juga. Wah, mungkin kalau ada orang Batak, orang Manado, ada anjing juga di situ, Saudara. Ya, enggak tahu, Saudara. Wah, itu dia bingung, loh ini kenapa kok harus di depanku? Maksudnya Tuhan, dia bilang, ini harus kamu makan. Oh, dia bilang enggak mau aku, padahal Tuhan yang nyuruh. Tapi maksudnya Tuhan, kamu harus ketemu sama orang non-Yahudi. Makanya dia habis itu pergi ke rumahnya Cornelius. Orang Romawi, dia bicarakan Injil, dia beritakan Injil. Cornelius dan seisi rumahnya, orang non-Yahudi, dipenuhi Roh Kudus semua. Sampai dia bingung. Nah, ayat 8. Ayat 8, dia ceritakan itu. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Siapa ini? Cornelius, orang Romawi, orang Yunani, sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh apa, saudara? Iman. Salvation by grace alone, through faith. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena kamu melakukan hal-hal adat istiadat Yahudi. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Maksudnya gini, orang Israel sendiri loh melakukan adat istiadat dan hukum Taurat itu juga nggak bisa. Kemudian ayat 11, sebaliknya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita percaya, ayo semuanya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Wah, inilah kesimpulannya. Jadi apa yang disimpulkan? The gospel is all about grace. Injil adalah tentang kasih karunia. Bukan karena kamu melakukan ini dan melakukan itu. It's all about grace. Dan Injil yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, itu bukan Injilnya Paulus, tetapi juga Injilnya Petrus. Itu juga Injilnya Yesus Kristus. Ini diberitakan oleh para rasul. Dan ini adalah posisi gereja mula-mula. Apapun yang kita tambahkan kepada anugerah, apapun yang kita cantumkan sebagai syarat keselamatan, selain kasih karunia oleh iman, justification by faith, menggerogoti kebenaran Injil dan merusak Injil itu sendiri. Makanya Rasul Paulus pernah bicara di Roma 11 ayat 6, bicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih Tuhan, itu bukan karena mereka taat dulu. Mereka itu ada di bawah Mesir. Mereka mengikuti adat istiadat Mesir. Dan mereka dikeluarkan oleh Allah sebelum ada hukum Taurat. Makanya dia bilang di ayat Roma 11 ayat 6. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka apa, saudara? Kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. If it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise grace would no longer be grace. Kalau saudara kerja, terus saudara dapat upah, itu namanya gaji, bukan hadiah. Artinya apa? Itu karena kamu kerja. Tapi kalau kamu nggak kerja, kamu nggak melakukan apa-apa, kamu nggak mampu untuk melakukan apa-apa, tapi dikasih kasih karunia itu kamu nggak bisa ngomong aku kerja, enggak. Kamu mendapatkan hadiah. Itu karena kasih karunia. It's all by grace. Beda sama upah. Makanya religion akan selalu bilang apa? Do this, do that, do to get. Lakukan ini, lakukan itu untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat, mendapatkan perkenanan. Tetapi Injil, it is done. Bukan karena kamu yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. So you get. Kita mendapatkannya bukan karena pekerjaanmu, bukan karena perjuanganmu, tetapi perjuangan Kristus, pekerjaan Kristus yang melakukannya. Sehingga kita menerima. Kalau kita sudah menerima, baru kita dimampukan untuk melakukan. Nah, ini adalah Injil.
This is where the difference ya saudara ya. Nah ini luar biasa sekali karena Rasul Petrus menyimpulkan ini. Nah, the gospel of grace, Injil kasih karunia ini melakukan apa? Nah yang pertama, Injil membawa kemerdekaan. Nah dia menarik saudara. Karena Rasul Paulus bilang begini, kalau kita nggak menyelesaikan masalah ini, kemerdekaan kita akan rusak. Dan kita akan diperhamba. Dia bilang begini di ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Mereka bilang saudara-saudara palsu. Mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan. Bahasa aslinya freedom, kemerdekaan. Katakan sama-sama kemerdekaan. Kemerdekaan. Kemerdekaan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Bahasa asli memperhambakan adalah enslave, memperbudak. Nah, kemerdekaan apa yang kita miliki gara-gara Rasul Petrus dan Rasul Paulus ini berjabat tangan dan bilang, yes. Jadi Rasul Petrus bilang gini sama Paulus, aku lihat kasih karunia yang bekerja dalam diriku. Itu sama kasih karunia yang ada di dalam Paulus. Jadi kita ini sama. Nah, kemerdekaan apa yang kita miliki gara-gara Galatia 2? Yang pertama adalah cultural freedom. Kemerdekaan dari budaya tertentu. Ada yang menarik saudara, karena ada kata-kata yang agak nyeleneh. Kalau saudara pikirkan, misalnya ya saudara, saya memperkenalkan Pastor Dave gitu ya, atau mungkin teman saya gitu. Oh ya ini teman saya, atau mungkin Pastor Dave, iya ini teman saya, dia orang Kristen gini-gini, dan dia tidak disunat gitu, misalnya gitu. Hah? Kok aneh sih, kok ngomongnya kayak gitu. Soalnya persis seperti itu, Pastor Titus, bukan Pastor Titus. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun, ayo kita baca sama-sama, ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Apa maksudnya? Seakan-akan Rasul Paulus itu mau nunjukin, ini loh, exhibit A. Exhibit A. Ini temanku. Orang Yunani, aku tahu dia terima Kristus, lahir baru, penuh Roh Kudus, melayani Tuhan, dan dia ini bukan karena dia melakukan adat istiadat Yahudi. Dia tidak disunat juga, dan dia ini benar-benar orang Kristen. Aku tahu dia, sejak dia jadi Kristen sampai sekarang, aku tahu dia. Nah, saudara ini luar biasa. Kenapa? Ini memberikan kita cultural freedom. Kenapa? Kalau misalnya, sampai misalnya Petrus dan rasul-rasul yang lain, yang benar itu Judaizer, maka kita semua di sini akan tidak seperti sekarang ini. Model kita ini akan seperti ini semua. Ke-Yahudi-Yahudian. Saudara, saya pernah tinggal di Airbnb di daerah Los Angeles ya, waktu kami mengantarkan anak kita di Amerika. Itu hari Sabtu, Sabat. Saya jalan pagi, saya nggak sadar itu hari Sabtu. Sabat kita kan hari Minggu gitu ya. Mestinya sabat kita adalah Kristus kan gitu kan. Tapi saya bingung, ini banyak sekali orang-orang ini jalan-jalan. Oh iya ini sabat. Wah di jalan itu banyak sekali orang kayak gini. Terus mereka semua ya, yang menarik itu adalah godeknya panjang-panjang semua saudara. Mengikuti kitab imamat yang tidak boleh cukur itu. Berewokan dan godekan. Terus kruwel-kruwel gini semua saudara. Terus semua pakai koplok di sini, atau kalau nggak pakai koplok di sini pakai topi saudara ya. Wah semua jalan, nggak boleh naik mobil saudara. Karena apa? Kalau nyetir mobil itu artinya kerja. Sabat nggak boleh kerja saudara. Wah semuanya jalan sama saudara-saudaranya, istrinya dan suaminya. Nah ini yang menarik saudara. Coba saudara pikirkan. Maksudnya apa? Kalau saudara sadar apa yang dilakukan Paulus ini memperjuangkan ini semua. Saudara tidak perlu jadi Yahudi. Anda tidak perlu menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Anda tidak perlu merayakan perayaan hari raya Yahudi. Mengikuti upacara atau melakukan tradisi agama Yahudi. Kalau saudara, saya menemukan ini ya, model-model seperti ini ya saudara ya. Saudara nggak perlu merayakan Yom Kippur. Saudara nggak perlu merayakan Rosh Hashanah. Saudara nggak perlu merayakan Sukkot. Ini kenapa saya sebut, karena ini adalah 3 hari raya orang Yahudi yang sering sekali masuk di gereja-gereja. Mereka bilang begini, oh kita ini harus merayakan Yom Kippur, kita harus merayakan ini, merayakan itu. Supaya apa? Supaya kita dapat urapannya Daud. Supaya kita dapat berkat Salomo. Supaya kita dapat urapannya Yeremia. Dengarkan saya saudara.
Urapannya Daud, urapannya Musa, urapannya Yeremia, itu semua kalah sama urapannya Kristus. Karena roh Kristus sekarang tinggal di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kita gak perlu merayakan ini semua. Gak perlu harus jadi ke-Yahudi-Yahudian. Gak perlu harus, wah ada orang yang kan ada. Saya pernah ketemu sama orang, wah dia pakai bros. Brosnya Star of David, bintang Daud. Supaya mendapatkan urapannya Daud, katanya Daud itu kan a man after God's own heart. Saya juga mau seperti itu. Wah gitu saudara. Saudara dan saya adalah biji mata Allah lebih daripada Daud. Daud itu ngiri sama saudara dan saya. Kenapa? Daud itu loh ngelihat orang bisa masuk ruang Maha Kudus, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Dia bukan orang imam, dia raja, dan dia bukan orang Lewi. Dia nggak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia kepingin ketemu sama hadirat Tuhan, dia nggak bisa. Saudara sekarang, ruang Maha Kudus itu adalah hati saudara, karena Kristus, hadirat Kristus itu sekarang ada di dalam setiap orang yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, itu adalah kabar baik. Amin saudara. Ada orang yang nanya sama saya, Pastor nggak mengadakan perjalanan ziarah ke Tanah Suci? Saya bingung, sopo sih mati? Bukan, ziarah ke Tanah Suci. Tanah Suci ku nang ndi? Nang Israel, Pak. Loh, dengarkan saya. Bahkan kita tidak perlu ziarah ke tanah Israel. Kenapa? Di dalam Injil tidak ada lagi tanah suci. Karena tanah suci itu bukan lagi di Israel. Bait suci itu tidak lagi di sebuah lokasi. Itulah sebabnya waktu Yesus berkata sudah selesai, ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu sobek dari atas ke bawah. Supaya apa? Kita semua memiliki akses kepada kesucian Tuhan, kehadirat Tuhan. Kekudusan Tuhan itu sekarang tinggal di dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Gak salah. Kalau saudara mau belajar sejarah, bukan ziarah ya, podorahe ya. Ziarah sama belajar sejarah gitu ya saudara. Belajar sejarah gak apa-apa. Tetapi bukan ziarah. Saudara mau napak tilas gak apa-apa. Tapi bukan berarti saudara itu sedang ziarah supaya mendapatkan urapan yang sama. Aduh, stop. Urapan kita itu bukan dicari-cari. Urapan kita itu hanya karena kasih karunia Allah. You are saved by grace. Saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jadi saudara puji Tuhan. Bayangkan kalau ini masih berlaku. Semua yang laki-laki di sini semua belum disunat, harus sunat dulu. Langsung itu nggak jadi anggota gereja saudara. Mikir-mikir 2 kali, betul ya saudara? Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ini juga berlaku saudara, hati-hati. Ini bukan hanya berlaku untuk budaya bangsa atau suku. Jadi gini ya saudara ya. Saudara orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, suku apapun juga, saudara tidak perlu jadi seperti orang Yahudi. Bahkan, saya nggak bilang ini sinkretisme ya. Misalnya seperti Imlek barusan. Meskipun ada unsur-unsur dan makna-makna yang bukan dari kekristenan, kita bisa memilah. Kita bisa nggak setuju dengan itu, tetapi tetap memaknainya, bahkan menebus makna-makna yang mungkin spiritisme, mistis, itu semua dihapus. Kemudian kita memaknai dengan makna yang baru, karena kita mempunyai pandangan Injil pada saat yang sama. Sehingga ini membuat kita jadi bebas. We are free. We are no longer bound by a certain way. Nah, ini juga berlaku untuk denominasi, saudara. Siapa bilang untuk diselamatkan Anda harus masuk gereja reform? Siapa bilang untuk diselamatkan Anda harus jadi karismatik? Oh, terima Roh Kudus dulu, harus bahasa roh dulu. Siapa bilang? Enggak seperti itu. Karena waktu saudara percaya sama Kristus, saudara ada Roh Kudus. Enggak mungkin saudara percaya sama Kristus tanpa ada Roh Kudus. Anda harus jadi baptis selam dulu. Kalau baptis percik saudara belum selamat. Siapa bilang? Anda harus jadi presbyterian, Anda harus jadi pentakosta. Itu semua adalah doktrin sekunder. Dikatakan sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain padaku. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah gara-gara doktrin tertentu. Doktrin sekunder itu tidak boleh jadi doktrin utama. Ini adalah dari 2 minggu yang lalu. The gospel is for everyone, for every culture. Injil itu untuk semua orang, bagi
semua budaya. Injil berlaku untuk setiap orang di dalam budaya tempat mereka berada. Anda tidak harus menjadi bagian dari suatu budaya tertentu atau gereja tertentu, beribadah dengan cara tertentu. Harus tidak boleh pakai drum atau pakai drum. Ini sudah dibicarakan beberapa minggu yang lalu. Menyanyikan lagu tertentu atau hal lain seperti itu. Selama kita percaya Kristus, selama kita menyembah Kristus, kita percaya pada ketuhanan Kristus dan Allah Tritunggal, tunduk kepada Kristus yang sejati dan dengan cara membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Dia, maka kita semua adalah tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. We are free from cultural freedom. Amin saudara. Kita mempunyai cultural freedom. Nah yang kedua, freedom apa? Emotional freedom. Kemerdekaan secara beban mental dan emosi. Kenapa ini penting saudara? Karena begini, kalau kita menambahkan sesuatu kepada keselamatan, kamu harus begini dulu. Oke, percaya Kristus boleh, tapi kamu harus ini. Ini sudah pernah dibahas beberapa minggu yang lalu ya, saudara. Kalau kita itu menambahkan perbuatan, ketika kita beranggapan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dilandaskan akan kemampuan kita untuk mentaati perilaku moral tertentu, maka kita akan dihantui oleh rasa bersalah, guilty feeling, dan rasa tidak aman, insecurity yang tidak berkesudahan. Seringkali ya, kadang-kadang saya sedih. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang datang pada saya, iya Pak, saya udah tanya sama pendeta, kenapa kok saya ngalami ini semua? Katanya saya kurang memberi, saya kurang pelayanan, saya kurang berdoa, saya kurang ini. Saya bilang, iya kurang berdoa, kurang baca firman, itu memang bisa membuat kamu kurang bergantung sama Tuhan. Tetapi tahukah bahwa itu semua bukan menjadi syarat tertentu yang menjadi perkenanan Tuhan kepada kamu. Kalau kamu mengalami banyak hal, itu seringkali karena konsekuensi dosa. Misalnya, kita kurang bijaksana dalam mengatur keuangan, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ya of course, kamu akan terbelit hutang. Itu bukan karena kamu kurang memberi. Malah kamu harus stop dulu memberi. Kamu kerja yang banyak. Tapi saya dengar saya harus ngutang memberi supaya nanti diberkati. Sopo sih ngomong? Aku bilang, iki ngawur iki. Aku bilang, ini enggak benar ini. Dari mana? Alkitab enggak pernah nyuruh kamu seperti itu. Jadi gini, banyak orang selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kurang ini, enggak aman. Aduh itu sebabnya aku ini enggak lancar berkatku. Karena kurang ini, kurang itu. Nah dengarkan saudara. Mungkin saudara bingung. Apakah kita nggak perlu melakukan perbuatan yang baik? Apakah kita bisa seenaknya hidup sembrono? Kita nggak perlu taat? No. Bukan itu yang saya maksudkan. Oke? Sabar. Oke, sabar. Untuk menjawab itu, saya akan jelaskan kepada saudara apa sih isi hukum Taurat. Oke? Hukum Taurat itu apa isinya? Ada banyak dari saudara hukum Taurat dipikir 10 perintah Allah. Iya benar, 10 perintah Allah itu adalah moral law. Tapi bukan cuma itu aja. Hukum Taurat isinya 3. Jadi perjanjian lama itu isinya 3. Bukan hanya hukum Taurat aja. Torah, Nevim, Ketuvim. Torah itu hukum Taurat, Nevim kitab para nabi, Ketuvim adalah tulisan-tulisan hikmat. Ya, yang lain-lain itu seperti Amsal, Pengkhotbah, Mazmur itu Ketuvim. Nevim itu kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Habakuk, Hagai. Nah, itu Nevim. Torah itu Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan. Nah itu 5. Nah isinya apa sih hukum Taurat? 3. Ceremonial law, upacara-upacara. Korban ini, korban itu. Ya. Civil law. Civil law itu apa isinya? Hukum yang mengatur bagaimana mereka hidup. Pernikahan, keluarga, urusan hutang piutang, urusan sengketa tanah, urusan hak kepemilikan, itu civil law. Dan ceremonial law dan civil law itu adalah penjabaran dari moral law. Moral law itu apa? 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung. Jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan barang. 10 perintah Allah. Ini adalah 10 perintah Allah. Nah, dengarkan. Di perjanjian baru,
Nah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini, tetapi saudara baca sendiri di rumah. Ini ceremonial law dan civil law dibatalkan. Saudara baca di Efesus 2 ayat 15. Bahwa dengan matinya Kristus, dia membatalkan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Ceremonial law, civil law dibatalkan. Moral law ikuti hukum negara setempat. Nah, moral law 10 perintah Allah berarti dibatalkan juga. Dengarkan, tidak dibatalkan. Lah apa yang dibatalkan? Di Kolose 2 ayat 14 yang dibatalkan adalah dengan menghapuskan, ini saya nggak ada di sini, saya bacakan buat saudara Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Maksudnya gini, kalau kamu gara-gara tidak bisa mematuhi 10 perintah Allah, kamu berdosa. Itu semua ditanggung Kristus. Itu semua sudah ditanggung Kristus. Kenapa? Nggak ada manusia yang bisa melakukan 10 perintah Allah secara sempurna. Itu ditanggung Kristus. Tetapi moral law tidak dibatalkan. Kenapa? Lah kalau dibatalkan kan kita bisa bunuh. Kita bisa nyuri. Kita bisa berdusta. Enggak. Tetapi berapa kali kita mungkin nggak bunuh. Firman Tuhan bilang marah. Kamu sama dengan membunuh. Kamu nggak berzina. Tapi kamu menginginkan istri orang lain, kamu sudah berzina. Nah ini moral law. Nah terus gimana pastor? Apa yang dibatalkan dan moral law-nya masih ada kok? Nah dengarkan. Moral law bukan lagi menjadi syarat untuk diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan di dalam Kristus. Nah sekarang kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus dan aman di dalam Kristus, dimerdekakan. Tidak ada lagi beban. Dan dimampukan untuk taat. Untuk tidak berzina, untuk tidak berbohong, untuk tidak berdusta. Bukan karena takut masuk neraka. Tetapi karena kamu sudah diselamatkan. Karena kamu sudah diterima. Meskipun gak layak. Kristus dalam kasih karunia-Nya menerima kamu. Meskipun kamu berdosa. Sekarang dengan penerimaan itu, kamu dimampukan untuk bisa taat. Dengan ucapan syukur. Saudara, waktu saudara jujur. Waktu saudara berterima kasih dengan ucapan syukur. Saudara, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau aku bisa jadi orang yang diberkati Tuhan. Itu bukan karena kemampuanku. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara tidak bandingkan diri saudara dengan orang lain. Sehingga saudara tidak iri. Saudara tidak membandingkan saudara mau naik mobil apa dengan mobilnya orang lain. Enggak. Saudara atau naik kendaraan apa dengan kendaraan orang lain. Saudara berterima kasih karena saat ini saudara masih punya kendaraan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara apa? Waktu saudara diselamatkan di dalam Kristus. Saudara dibebaskan. Itulah sebabnya kita mentaati Tuhan yang terungkap di dalam moral law. 10 perintah Allah itu dalam kebebasan, dalam keamanan, dengan hati yang mengucap syukur, bukan karena kewajiban. Nah, Judaizer sama-sama taat. Orang Kristen agamawi sama-sama taat, tapi tujuan taatnya beda. Yang agamawi taat untuk diberkati, taat untuk berkenan, taat untuk tetap selamat. Tetapi saudara dan saya taat karena sudah selamat. Saudara taat karena sudah diberkati. Saudara taat karena sudah menerima perkenanan. Saya kasih contoh ya. Biar saudara, ya aku ngerti, tapi contohnya gimana? Saya kasih contoh. Misalnya suami istri. Mereka kurang harmonis. Suaminya merasa, aku loh sudah jadi suami yang baik kok. Aku kan gak berzina. Istrinya, iya tapi kamu main game terus. Ini suami-suami zaman sekarang, milenial, senangannya main game, saudara ya. Oh, kalau enggak, aku kan enggak berzina. Iya, kamu itu tapi kerja terus. Kamu tuh hidup dalam dunianya sendiri. Kita lo enggak punya komunikasi. Nah, itu orang hukum Taurat. Aku enggak berzina, enggak salah. Salah enggak, pastor? Orang lain itu loh, dugem-dugem, cari GRO, cari orang-orang yang wedus-wedus itu. Saya loh di rumah mau hangout sama wedus atau mau di rumah aja main game? Ayo milih mana? Gitu saudara. Bojone ya mau di rumah aja sih daripada gaul sama wedus-wedus gitu, dibilangnya gitu lah. Kan repot kalau ngomong kayak gitu. Ini hukum Taurat saudara.
Nah, dengarkan. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara baca Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Terus saudara lihat, gila ya, aku ini orang berdosa. Suami, aku orang berdosa. Tapi dikasihi oleh Kristus. Aku nerima anugerah. Kemudian, aku ini tidak sempurna. Tapi aku itu diambil menjadi anggota keluarga Allah. Aduh Tuhan, terima kasih. Terus saudara lihat istri saudara. Istri saudara enggak sempurna. Tapi saudara juga lihat, aku yang enggak kebaikan. Maka aku mengasihi dia karena aku sudah dikasihi Kristus. Nah, apa yang terjadi? Orang yang mengasihi pasangannya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya tanya sama saudara, boleh dijawab. Kira-kira berzina enggak? Kira-kira berzina enggak? Yang belakang-belakang, ini yang depan bilang enggak semua. Yang belakang-belakang, Mbo pastor aku lagi main game gitu. Yang belakang-belakang, orang yang mengasihi pasangannya seperti Kristus mengasihi jemaat, berzina? Enggak. Artinya gini, kalau kamu di dalam Injil Kristus, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih daripada hukum Taurat. Orang yang tahu bahwa kalau kita jadi business owner, saya jadi bos, saya punya restoran, saya punya perusahaan. Aduh, ini semua bukan karena aku. Ini semua karena Kristus, karena anugerah Kristus. Kira-kira gampang iri nggak sama orang? Kamu akan merasa cukup. Kamu udah kerja keras, dikasih segini. Aku tahu, artinya Tuhan tahu seberapa aku bisa menerima. Aku bersyukur kalau aku nggak dapat proyek itu, karena aku tahu belum waktunya mungkin. Atau mungkin itu tidak sesuai. Dan itu terlalu besar buat aku. Aku tidak perlu iri. Lihat. Saudara jujur sudah melakukan. Karena segala sesuatu yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kamu kerja. Kalau saudara kerja. Sekarang jadi dari supervisor. Saudara jadi naik. Jadi CEO. Jadi presiden direktur. Saudara nggak sombong. Ini semua karena anugerah Tuhan. Maka saudara, kalau mulainya aja anugerah. Ngapain aku harus mempertahankannya dengan kekuatanku sendiri. Saudara lihat, ada kebebasan. Makanya John Piper bilang gini, grace is not simply leniency when we have sin. Grace is the enabling gift and power of God not to sin. Anugerah, grace is power, not just pardon. Anugerah bukan hanya hukuman yang diringankan saat berdosa. Anugerah adalah suatu pemberian dan kuasa Tuhan yang memampukan untuk melawan dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya pengampunan. Orang yang tahu kasih karunia Tuhan akan sadar bahwa dirinya itu milik Tuhan. Akan sadar segala sesuatu yang dia miliki dalam hidupnya bukan karena kemampuannya, tapi itu anugerah. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk ke dalam yang kedua. Injil membawa suatu kesatuan. Nah, saudara, kesatuan Injil membawa kesadaran bahwa kita memiliki panggilan yang berbeda. Nah, ini ada yang menarik karena bilang gini, ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, yaitu Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ini luar biasa sekali karena begini, kesatuan Injil membawa kesadaran bahwa kita memiliki panggilan yang berbeda dan bukan hanya itu. Petrus dipanggil untuk melayani orang Yahudi, Paulus memiliki panggilan unik untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang menarik. Karena begini, saudara, kalau saudara baca di sini, itu dikatakan ada 3 tokoh. Yakobus, saudaranya Yesus yang menulis kitab Yakobus. Kefas, Petrus, itu the chief of apostle, kepala dari semua rasul. Yohanes adalah yang menulis kitab Yohanes, adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Nah, 3-tiganya prestasinya besar-besar. Yakobus itu adalah Bishop of Jerusalem. Saudara tahu jemaatnya Yakobus itu 10.000 lebih. Ini mega church yang pertama, saudara. Kefas itu orang hebat. Ya, Yohanes orang hebat. Paulus nggak kalah hebat. Dia merintis jemaat di mana-mana. Kemudian yang menulis 2/3 dari perjanjian baru itu Paulus. Tapi mereka nggak sombong. Mereka nggak egonya. Bisa nggak Petrus gini? Siapa ini Paulus?
Ketemu Yesus saya nggak pernah lewat penglihatan. Iya nek penglihatan, halusinasi paling. Pinggir no. Bisa nggak? Bisa. Tapi lihat. Petrus bilang, gila. Ini Injilnya bisa sama loh. Sama yang kita, I see the grace of God. Aku melihat kasih karunia yang sama yang bekerja di dalam aku juga bekerja di dalam kamu. Bekerja di dalam Yohanes, bekerja di dalam Yakobus. Yakobus ini saudaranya Yesus. Dulu dia paling gak mau percaya. Tapi karena kasih karunia Kristus, lihat dia jadi percaya. Kamu kan orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Teman-temanku dulu dianiaya sama kamu. Sekarang kamu kok bisa jadi seperti ini? Berjabat tangan. Saudara, ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Orang besar-besar, orang hebat-hebat. Ini sekarang ya kalau ngomongin, kalau saudara sudah punya gereja, ketemu sama pendeta-pendeta yang mega church, ketemu sama pendeta lain yang juga sama-sama mega church, itu ada tension in the room. Waduh. Kalau sudah namanya gembala sidang, aduh saya udah pusing kalau udah ketemu sama gembala sidang. Aduh, kok saya bisa merasa ya egonya besar-besar semua di sini ya. Gitu ya saudara. Saudara, kenapa kok mereka nggak punya ego? Lihat. Paulus ngomong gini di dalam 1 Korintus 15, dia berkata begini. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah kerja keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, mentalitasnya itu seperti ini. Kalau aku bisa seperti ini bukan karena aku. Ini karena kasih karunia. Kamu bilang aku kerja lebih keras. Iya memang aku kerja keras. Tapi kalau aku bisa kerja lebih keras, itu bukan karena aku. Itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. It's all about grace. It's all about God working in me. Itu tentang Tuhan yang kerja sama aku. Petrus sama. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Bukan asumsi saya. Lihat. Dia bilang gini, Petrus ngomong. Layanilah seorang akan yang lain. Ini orang besar loh. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau ada yang bicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau kamu bisa melayani itu bukan kamu loh. Karena kamu dikasih anugerah, kekuatan oleh Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Wah. Amin saudara. Berikan tepuk tangan, ini luar biasa. Luar biasa. Saudara sadar ini orang besar-besar. Tapi egonya tidak ada ego. Saudara, kasih karunia membuat para rasul menjadi para pemimpin yang aman, yang rendah hati, yang tulus, kerja keras, tapi nggak sombong, nggak bandingin kerja kerasku, nggak kayak kamu, aku lebih hebat daripada, nggak ada gitu-gitu. Semuanya karena apa? Kasih karunia. Saudara, coba kita pikir, ini bukan hanya berlaku buat pemimpin, tetapi untuk kita semua. Untuk kita semua. Saudara gini ya, saya boleh kasih pesan sponsor penggembalaan ya. Saudara seringkali kita itu tahu secara kognitif. Kognitif, katakan sama-sama kognitif. Kognitif ya. Tetapi kognitif ini nggak cukup. Kognitif itu harus afektif. Harus apa saudara? Afektif. Afektif itu mengubah hati. Mengubah hidupmu. Jadi kognitif bukan nggak penting. Itu objektivitas. Afektif itu subjektivitas. Nah untuk supaya objektivitas dan subjektivitas ini terjadi, saudara perlu reflektif. Ya. Saya pernah ngomong gini sama teman, bahasa Indonesia please. Loh ya ini bahasa Indonesia yang baik. Surabaya. Oke. Saudara nggak bisa, cuman tahu aja. Saudara harus bisa menghidupinya di dalam hati dan menghidupinya di dalam hidup saudara. Ini nggak bisa terjadi kalau saudara tidak pernah reflektif. Reflektif itu direnungkan. Coba saudara pikir. Setiap kali ada pertikaian, setiap kali ada pertengkaran, setiap kali ada perpecahan antara saudara, antara papa sama anak, antara suami dan istri,
antara sinode, antara gembala sama wakil gembala. Semua pokoknya. Perpecahan, pertikaian, pertengkaran. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Hubungan terputus, hubungan rusak. Karena apa? Ada tabrakan ego. Betul atau tidak? Sombong. Ada kecurigaan, ada iri hati. Ini kenapa? Kalau saya konseling, enak pastor. Lah kok enak deh? Saya nggak dihargai. Nggak aman. Tinggi hati. Nggak tulus. Membandingkan aku kerja keras, dia nggak kerja keras. Wah, saudara lihat. Saudara, saya sampai ngomong gini. Ini bagian reflektif ya. Saya ngomong sama orang. Oke, kamu sewa pengacara. Kamu sewa tukang pukul. Mengintimidasi saudaramu. Kamu sewa penagih hutang. Tak panggil lo jaksa. Oke, ya oke, siap. Ini semua akhirnya kalau kamu menang, biasanya nggak menang. Entek duit akeh, iya. Kamu ngabisin uang dua-duanya. Terus habis itu, apa untungnya? Hubunganmu hilang, hancur. Damai sejahteramu kamu nggak bisa tidur. Terus kamu bawa mati. Apa untungnya? Diam. Dulu kamu waktu masih kecil, saudara, main sama-sama, liburan sama-sama. Waktu dibaptis barengan. Gara-gara uang kamu bisa seperti ini. Coba pulang, pikir lagi. Iya sih pastor. Dibawa mati bisa apa? Uang ini semua fana, bisa apa? Iya sih. Tapi angel pastor. Nah ya kan angel. Ini kembali. Sini sama sini nggak nyambung saudara. Perlu direflektif. Kalau kasih karunia Tuhan benar-benar berharga, pasti kasih karunia. The gospel of grace unite. Menyatukan. Dari latar belakang, dari berbagai aneka ragam apapun itu. Menjadi suatu komunitas tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kita perlu minta sama Tuhan. Saudara dengarkan. Hak apa yang kita bisa tuntut kalau kita sadar segala sesuatu di dalam hidup kita hanya karena anugerah? Apa yang membuat kita bisa marah kalau semua itu karena kasih karunia? Semua itu hanya semata-mata kasih karunia. Nah, poin yang ketiga, saya hampir selesai. Kenapa sih kok kemerdekaan dan bersatu dalam sebuah komunitas itu adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita sadari. Sampai Rasul Paulus ini ngomong ini berkali-kali. Kenapa sih? Tim Keller dalam salah satu bukunya bilang begini. Freedom and community are two the greatest yearning of the human heart. Kemerdekaan dan menjadi bagian dari sebuah komunitas adalah dua dambaan terbesar dari hati manusia yang terdalam. Coba saudara perhatikan, setiap negara memiliki sejarah kemerdekaan. Semua manusia ingin merdeka, betul ya saudara? Anak kepingin independen dari orang tuanya. Budak ingin merdeka. We always want independency. Kita ingin merdeka. Itulah sebabnya banyak demo, ya kan? Demo untuk hak asasi manusia, demo buruh untuk minta gaji lebih tinggi. Ada emansipasi, hak dan keberhargaan yang sama bagi semua umat manusia. Saudara dengarkan, ini adalah desain Tuhan. Kita semua ingin merdeka. Bukan cuma hanya merdeka, menjadi bagian dari komunitas juga begitu. Saudara lihat, emak-emak, ibu-ibu ada arisan. Kenapa? Karena mereka ingin jadi bagian dari komunitas. Ada serikat buruh untuk buruh. Ada komunitas moge, komunitas sepeda, komunitas ibu-ibu dengan tas yang mahal, kan gitu kan? Ada semua itu, ya kan? Komunitas cosplay, waduh pakai baju yang aneh-aneh. Komunitas itu adalah desain Allah. Di kitab Kejadian tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dambaan untuk merdeka dan berkomunitas itu adalah desain Allah. Tetapi dengar, tidak akan pernah bisa terpuaskan dengan sistem agama dan dunia. Coba kita perhatikan. Karena ingin merdeka secara keuangan. Oh, I want to be financial freedom. I want to have financial freedom. Saudara sekarang seringkali dilontarkan di mana-mana ya. Financial planner, financial freedom. Apa yang terjadi?
Orang kerja keras, orang berusaha untuk membuat uangnya kerja buat mereka. Akhirnya apa? Mereka diperbudak oleh pekerjaan mereka. Mereka diperbudak oleh materialisme. Mereka berusaha merdeka malah diperbudak. Karena ingin menjadi bagian dari sebuah komunitas. Misalnya ibu-ibu tadi dengan tas yang mahal. Atau mungkin komunitas sepeda. Sepedanya harus mahal. Moge harus punya motor gede, saudara. Akhirnya apa? Kita beli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang kita tidak miliki alias hutangan. Untuk diterima dengan orang yang tidak kita sukai. Kita ingin diterima, tetapi sebenarnya kita diperbudak. Seorang anak yang gak cocok dengan papanya, mamanya, orang tuanya ngotot untuk menikah supaya merdeka. Tapi waktu menikah, dia gak cocok dengan keluarga pasangannya, mertuanya. Atau bahkan diperbudak oleh pasangannya, bucin. Ini adalah keterpisahan dan perbudakan yang lebih dalam. Kenapa saudara? Apa yang fana di dalam dunia akan selalu mengecewakan. Apa yang dunia tawarkan akan lebih memperbudak kamu. Kamu pikir kamu dapat merdeka. Kamu pikir kamu akan belong to something. Tetapi untuk belong to something, kamu harus terpisah dari yang sana. Untuk menjadi seseorang yang dibanggakan, kamu harus diperbudak oleh sesuatu yang lain. Apa yang dunia tawarkan selalu akhirnya dan ujungnya itu mengecewakan. Dengarkan saya, saudara. Kemerdekaan sejati dan penerimaan tertinggi di dalam sebuah komunitas hanya dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus. Injil kasih karunia memberikan kedua-duanya, kemerdekaan dan penerimaan dalam sebuah komunitas, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kualifikasi kita, namun hanya karena kebaikan dan kasih Tuhan. Injil kasih karunia memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, memberikan penerimaan yang sejati. Kita diterima bukan karena kualifikasi kita, bukan karena kita baik. Kita merdeka bukan karena perjuangan kita, tapi kita dimerdekakan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memerdekakan kita. Kalau sudah perhatikan, ada yang aneh di ayat 10. Setelah Paulus membahas kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil, dia menyebutkan sesuatu yang janggal tentang komitmennya. Dikatakan ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Mengapa? Waktu Paulus menjelaskan tentang kemerdekaan dan kesatuan di dalam Injil, dia bilang dia harus tetap mengingat orang miskin, dan itu yang sungguh-sungguh Paulus usahakan dalam pelayanannya. Kenapa? Di dalam pemberitaan Injilnya. Why? Well, di dalam surat Paulus yang lain di 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia, supaya apa? Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengarkan saya, saudara. Inkarnasi Kristus adalah bukti kepedulian Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kekal atas kerentanan manusia yang berdosa, yang kecil dan yang rapuh. Tuhan yang tidak terbatas, rela menjadi bayi yang tidak berdaya. Tuhan sang pembebas membiarkan dirinya terbelenggu jadi budak, ditindas, disiksa seperti orang tahanan. Tuhan yang empunya segalanya, pencipta langit dan bumi, rela kehilangan segalanya menjadi miskin. Sang anak Allah harus mengalami keterpisahan. Allah Tritunggal tidak pernah terpisah, bersatu, tetapi untuk menebus saudara dan saya. Sang anak Allah harus mengalami keterpisahan dari Bapanya di surga. Itulah sebabnya waktu Rasul Paulus ngomong ini, dia tahu kita semua miskin. Ini bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang kekayaan jasmani, kemewahan dan keinginan kita akan materialisme. Ayat ini bicara bahwa Allah rela menjadi miskin bagi kita yang miskin rohani. Saudara adalah budak dosa, saudara terpisah dari Tuhan, sudah gak bisa bersatu sama Tuhan, menderita. Dia rela menderita karena dia peduli akan kerentanan kita yang berdosa, kerapuhan kita yang lemah, yang terpisahkan dan terisolasi. Dia melakukan itu supaya kita yang terpisahkan dari Tuhan, yang tak berdaya, yang ditindas, yang disiksa, serta terbelenggu oleh dosa, dapat dimerdekakan, dapat diterima
menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kebenaran Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah kabar terbaik bagi saudara dan saya. Bukan karena saudara layak, bukan karena kita melakukan sesuatu, semata-mata karena kasih karunia-Nya. Saudara, ini harus sering-sering direnungkan, saudara. Yang kognitif untuk bisa afektif perlu reflektif. Saya berdoa supaya apa yang saudara dapatkan tidak hanya diterima secara pengetahuan, tapi perlu mengubah hidup kita. Kita perlu sering merenungkan. Apa yang direnungkan? Pesan sponsor, saudara. Setiap emosi kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita. Kalau saudara marah, jangan berhenti di marah saja. Renungkan, mengapa aku seperti itu? Kenapa aku marah? Kenapa aku takut? Kenapa aku khawatir? Saudara, saya kasih contoh ya. Saya sama istri saya bertengkar gitu. Gembala sidang juga masih bisa bertengkar sama istrinya. Pendeta masih bisa bertengkar sama istrinya. Atau cuman saya toh? Nggak ada yang pernah bertengkar gitu sama pasangannya. Kalau saya bertengkar sama istri saya, mungkin dia ngomong sesuatu yang membuat saya mengajar gitu. Ya of course nggak ngomong gitu, kalau nggak tambah bertengkar, saudara. Tapi dalam hati, nah itu dicari, kenapa kok yang bikin itu apa? Meluap-luap, coba dicari. Tuhan, kenapa ya kok marah? Tuhan, kenapa ya kok aku emosi? Telusuri itu. Biasanya setelah ditelusuri, ujungnya selalu ketidakpercayaan. Kamu kurang percaya. Kenapa kok kita marah? Aku merasa tertolak gara-gara perkataannya. Artinya kamu tidak percaya penerimaan Tuhan cukup buat kamu. Kamu membutuhkan penerimaan manusia. Waduh, iya Tuhan. Sebenarnya penerimaan Tuhan jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia. Atau kalau enggak, saudara marah gara-gara harga diriku. Saya baru lihat ada seseorang berantem sama tukang parkir gara-gara merasa dihina gara harga diri. Sama tukang parkir berantem gara-gara harga diri, apa sih? Berarti dia lebih percaya penghargaan tukang parkir itu lebih berharga daripada penghargaan Tuhan. Bukan jotos-jotosan, kan goblok kan? Coba pikir, sama satpam berantem, berarti kan penghargaan satpam lebih penting daripada penghargaan Tuhan. Coba ditelusuri kenapa? Itu namanya reflektif, saudara. Yang kognitif harus jadi efektif untuk direnungkan. Nah, waktu saya menemukan, ya ampun, aku ternyata minta harga diriku. Aku lupa bahwa harga diriku, aku gak punya harga diri mestinya. Harga diriku tuh hanya karena kasih karunia Kristus. Aduh Tuhan, yang emosi digembosi. Aku bertobat Tuhan. Thank you God. Habis itu ngomong sama istri, I'm sorry ya, aku minta maaf. Selesai. Sehingga apa yang terjadi? Ini sama ini nyambung, saudara. Mulai nangkep, saudara. Jadi saya berdoa supaya saudara bukan cuman hanya kognitif, jago doktrin, tapi saudara bisa menghidupinya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Karena Injil tidak peduli masa lalu, tidak peduli budaya, tidak peduli latar belakang. Kita dimerdekakan karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Karena Injil, meskipun ada perbedaan, tetapi Injil menyatukan kita dalam satu tubuh Kristus. Karena Injil, kita dimampukan untuk taat dalam kemerdekaan dan ucapan syukur. Bukan karena kamu takut masuk neraka, takut gak diberkati, no. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ucapan syukur. Kamu sudah diterima. Karena Injil, dalam keadaan dan pergumulan apapun juga, kehadiran Kristus adalah penghiburan terbesar dan yang paling berharga bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan All I Have is Christ.